Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Oke, kali ini kita kembali akan mereaksi video yang menarik, yang menghibur dan juga akan memberikan sedikit informasi buat kalian semua, teman-teman. Oke, di sini kita akan ambil videonya, teman-teman. Kita akan reaksi videonya dari channelnya Mister Creepy, teman-teman ya. Karena di sini ada sesuatu atau judul yang menarik, yaitu dikira bahasa Indonesia mudah, boleh tercengang kalau ternyata bahasa Indonesia susah, minta ampun. Oh, jadi beberapa boleh apa merasakan betapa susahnya belajar bahasa Indonesia, teman-teman. Padahal ya kalau lihat-lihat bule-bule yang lain, mungkin untuk beberapa bule ya mungkin ada sedikit kesulitan dalam pengucapan atau pengertian dari bahasa, karena bahasa Indonesia itu kaya ya, beberapa kata itu bisa memiliki satu arti, teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum kita lihat video seperti biasa, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke, nggak usah banyak banget lagi, kita langsung aja lihat videonya. Dikira bahasa Indonesia mudah, boleh pusing tujuh keliling saat mempelajarinya, teman-teman. Seperti itu ya. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari di dunia. Karena tidak ada tenses seperti dalam bahasa Inggris atau konjugasi kata kerja seperti dalam bahasa Prancis, maka menguasainya akan menjadi hal yang simpel. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Begitu mempelajarinya, banyak bule yang kaget dan bahkan ketar-ketir saat mengetahui kalau ternyata bahasa Indonesia memiliki tantangan tersendiri yang bikin pusing. Salah satu tantangan pertama yang sering dihadapi oleh bule dalam belajar bahasa Indonesia adalah pelafalan, terutama kata-kata yang berakhiran Jadi huruf di pelafalan ya, teman-teman, banyak boleh yang merasakan kesulitan, teman-teman. tidak umum ditemukan di akhir kata, sehingga otot-otot mulut mereka belum terbiasa untuk memproduksi suara tersebut secara alami. Hal ini dialami oleh salah seorang bule bernama Niki. Dalam akunnya, ia dibuat bingung saat harus mengucapkan kata yang berakhiran huruf eng. So, for some reason, the NG in Indonesia always confuses me and messes me up. Even though we have NG in the US, we just never start words with NG. So I'm going to be practicing some words with NG in Indonesia. Okay, what's the first word? Bingung. 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 Ah, Bingung. 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 Ah, Bingung. betul. Okay, ngomong apa? Ngomong. Ngomong. Nyok. No. Ngomong. Nyok. Oh, jadi kesulitan di dalam pelafalan pengucapan huruf ang ya, teman-teman. Jadi sangat tidak terbiasa ya, mungkin teman-teman ya. Jadi kesulitan sekali dalam menyebutkan bahasa itu. Akhiran kata eng, dan selalu mengucapkannya seperti kata dengan akhiran huruf n. Bagi kita orang Indonesia, ketika mendengar hal ini mungkin bisa mewajarkan, dan bagi kita juga masih bisa memahami apa yang dimaksud. Namun bagi bule yang baru belajar, tentu membuat mereka sedikit frustasi. Selain itu, bagi bule yang berasal dari negara yang tidak memiliki bahasa daerah atau variasi linguistik yang signifikan, belajar bahasa Indonesia bisa menjadi tantangan yang tak terduga. Karena dalam percakapan sehari-hari, ada banyak sekali bahasa slang sampai bahasa daerah yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, meskipun mereka telah mempelajari bahasa Indonesia standar, kenyataan di lapangan bisa sangat berbeda. Contohnya saja, misal ada seorang bule sedang mempelajari kalimat sederhana seperti apa atau ada apa. Namun mereka akan sangat kebingungan ketika mendengar kata apalah. Apa dong? Which one? Tell me. Like choose. Tell me. Apalah is like. There's another one. There's another one. There's another. Apalah. Apalah is like. Huh? I don't know. Apalah. Oh yeah. That could be a conversation like. Apa dong? And then. Apalah. Apalah like. Like just choose one or like apalah like just whatever, you know. And then apakah is like which one? Like another which one? Ya, Oh, jadi dalam beberapa kata ya, teman-teman, yang emang gabungan dari kultur atau bahasa-bahasa
daerah ya teman-teman. Jadi memiliki arti yang mungkin agak berbeda dengan kalimat awalnya ya, dengan kata awalnya teman-teman. Seperti yang tadi dikatakan oleh beberapa salah satu bule ya teman-teman, yang bertanya apalah itu kan, itu artinya ya mungkin kayak seperti berbeda dari kata awalnya ya teman-teman. Kali. Misalnya orang menjadi banyak orang-orang atau satu pisang menjadi pisang-pisangkan. Tapi bagaimana dengan kata-kata seperti laki-laki atau gado-gado? Itu menjadi laki-laki dan gado-gado atau gimana ya? Ya, sangat unik bukan? Namun, meskipun memiliki tantangan yang tidak sedikit, fakta menariknya adalah bahasa Indonesia tetap menjadi salah satu bahasa yang cukup diminati oleh warga asing. Banyak dari mereka yang menunjukkan antusiasme tinggi untuk belajar bahasa ini. Beberapa bahkan sampai meminta tolong kepada teman Indonesia mereka untuk mencarikan kelas belajar bahasa Indonesia atau guru privat. Jadi, dari fakta ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwasanya, meskipun bahasa Indonesia kelihatannya sangat sederhana, pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, malah justru disitulah letak kekayaan dan keunikan bahasa Indonesia. Dan ketika melihat banyak bule begitu antusias mempelajari bahasa Indonesia, ini bisa menjadi sebuah sarana promosi, bahwasanya Indonesia tidak hanya memiliki satu bahasa saja, melainkan ada 700 lebih bahasa yang ada di negara kita. Sungguh sangat membanggakan bukan? Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya teman-teman. Ya ternyata tidak semua bule itu dengan mudah bisa belajar bahasa Indonesia teman-teman. Jadi ada beberapa juga yang merasa kesulitan dalam pelafalannya ya teman-teman, seperti beberapa tadi yang disebutkan boleh agak kesulitan ya dalam menyebutkan kata eng ya, ng di belakang kalimat teman-teman, atau di depan kalimat. Jadi eng itu ya mungkin nggak terbiasa ya untuk mereka ucapkan. Dan juga beberapa seperti tadi kata laki-laki itu yang artinya itu kan banyak ya, pisang itu berarti kan artinya itu banyak, lebih dari satu teman-teman. Karena kalau laki-laki seperti laki-laki itu bagaimana artinya, apa disebut juga banyak ya. Mungkin itulah beberapa campuran budaya dan bahasa Indonesia ya yang sering kita sebutkan di situ teman-teman. Dan juga kita tahu sendiri Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, dan itu kadang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi mempunyai arti yang berbeda lagi dari kata intinya teman-teman. Ya itulah kekayaan kita harus bangga, kita harus menjadi ya suatu kebanggaan ya buat kita semua teman-teman dengan kekayaan yang kita miliki ini. Oke teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.